Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi muslimin, Ali bin Abi Thalib juga kembali mengangkat bendera muslimin yang akhirnya membuat umumnya muslimin yang masih tersisa di kancah peperangan mereka berkumpul pada bendera itu. Namun Nabi SAW memerintahkan agar pasukan muslimin mundur ke arah Uhud, menyandar sampai merapat di gunung. Maka melihat bendera muslimin menuju Uhud, sisa pasukan pun ikut akhirnya. Seluruh muslimin mulai berkumpul di situ. Sementara pasukan musyrikin mengikuti bendera mereka maju menuju kancah peperangan dan mereka menuju ke arah bendera muslimin untuk kembali menyerang. Nabi SAW saat melihat mereka menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul saat itu bersama Nabi SAW, maksimal waktu itu yang di sekitar Nabi 50 orang. Masih berserakan ada ratusan orang. Gitu kan? Pasukan musyrikin sudah bersatu, ribuan orang datang sekarang. Maka Nabi SAW menyerahkan anak-anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi SAW, lempar hai Sa'ad, panah ke arah musuh, supaya muslimin bisa berkumpul. Kata Sa'ad, apa yang saya harus lempar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, lempar wahai Sa'ad dengan apa saja yang aku beri. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Setiap dikasih diarahkan ke panah. Dan sampai aku melempar anak panah yang tidak bermata tajam, patah ke depannya. Pokoknya dikasih aku panahin. Tugas aku cuma melemparkan ke arah musuh. Kata Sa'ad, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Dan demi Allah, setiap anak panah yang dilempar mematikan musuh. Jadi satu anak panah dilempar mati, satu mati. Jadi mungkin lebih dari 20 anak panah dilempar oleh Sa'ad, semuanya membunuh. Mati, termasuk yang tidak ada runcingnya tadi itu. Subhanallah, kata ahli sejarah, gara-gara perilaku ini, kejadian ini, orang-orang Quraisy berhenti. Enggak jadi menyerang, yang 2000 itu enggak jadi menyerang. Ini setiap anak panah bunuh satu. Ini bermasalah, padahal cuma Nabi sama Sa'ad, mereka lihat dari jauh. Gitu kan. Pada saat itu muslimin mulai berkumpul dan terpojok, gitu kan. Pasukan Khalid bin Walid dan semua perangkat perang lengkap, mereka semuanya berkuda, kembali juga ingin menyerang. Atur strategi, karena saat sekarang cuma memanah, tapi kalau dari dua sisi yang sekian ratus pasukan dan sekian ribu pasukan ini menyerang semuanya, ini kesulitan akhirnya. Sa'ad pun berkata, lalu aku memanah ke arah pasukan Khalid bin Walid dan subhanallah, setiap anak panah yang aku panahkan lagi membunuh satu prajurit Khalid. Dari 200 itu terbunuh lagi 10 orang, terbunuh lagi 20 orang. Dengan 5-6 anak panah saja, pasukan Khalid bin Walid berjatuhan satu sama yang lain. Bahkan ada anak panah yang dilemparkan, kena satu dan tembus ke orang yang lain di belakangnya. Melihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid berhenti dan khawatir akan serangan Sa'ad. Ini bahaya. Satu orang tapi memberhentikan begini, tentu dengan hikmah Allah. Melihat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi lain pasukan inti Quraisy ada satu orang pimpinannya, namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman sekalian, orang yang pernah sombong sekali di Mekah. Dia pernah memperlihatkan kudanya, yang memang dia prajuritnya Quraisy. Dia pernah lihatkan dan dia mengatakan, hai Muhammad, lihat kuda ini, lihat pedang ini, lihat panah ini, aku akan membunuhmu dengan ini semua. Kata Nabi SAW, aku yang akan membunuhmu dengannya insya Allah. Waktu masih di Mekah ini ceritanya. Rupanya dia lihat ini, dia sudah dengan pakaian perangnya, dia lihat Nabi SAW. Maka dia sudah mengatur strategi untuk menyerang. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW meminta sebuah tombak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Nabi SAW memegang lembing tersebut, mundur ke belakang, kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Pada saat dilempar lembing tersebut, kami semua terlempar. Saking kuatnya lemparan Nabi SAW. Di sekitarnya ada beberapa belas orang, itu terlempar semua. 50 orang tadi terlempar, karena kuatnya lemparan Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, lembing itu tidak menancap di dadanya Ubay. Dia hanya kena di lehernya Ubay itu, antara topi besi dengan baju besinya ada celah. Kena di situ, nyobek itu saja. Garis sedikit, keluar darah sedikit. Begitu kena, lalu Ubay berkata dengan pasukan Quraisy, Muhammad telah membunuhku. Dia bilang gitu. Ketakutan dia. Dan dia jatuh, teriak-teriak, pegang sakit lehernya. Orang-orang Quraisy datang dekat, mereka mengatakan luka, coret sedikit. Dia bilang, demi Allah kalau Muhammad ludahi aku sekarang, aku mati. Pada saat dia balik ke Mekah, ini kita cerita selesai peperangan, mereka balik ke Mekah, ternyata betul Ubay ini
sakit parah gara-gara luka itu dan tidak bisa sembuh dan akhirnya mati gara-gara itu. Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh di medan perang? Ada yang bilang bahwa Rasulullah tidak pernah membunuh walaupun di medan perang. Nabi SAW memang tidak disebutkan kalau pernah membunuh musuh di medan perang. Makanya Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah membunuh, gitu kan? Ini yang disebutkan dalam riwayat. Pada perang Badar, pada perang Uhud meninggal Sayyidina Hamzah tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, panglima perangnya siapa? Nabi. Pernah tak Nabi membunuh orang? Hadisnya sahih, Nabi tak pernah membunuh, Nabi tak pernah memukul. Loh, panglima perang tak pernah membunuh gimana? Kalau saya jadi panglima perang, saya tak mesti membunuh. Karena tugas panglima perang itu hanya menghunuskan pedang, membangkitkan semangat. Allahu Akbar. Jadi tak mesti membunuh. Membunuh langsung tidak. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Walaupun andai dia membunuh, dia tak salah. Karena darah manusia itu tidak halal kecuali disebabkan tiga. An-nafsu bin nafsi, karena mereka membunuh. Adapun orang yang tidak datang untuk memerangi kita, tak boleh kita bunuh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, mereka tidak mengambil harta kamu, maka kamu tak boleh memerangi mereka. Jadi jangan asal beda agama, halal darahnya, ambil yamahamiunya. Kan begitu ajaran Islam. Kalau dia tak mengusir kamu, mereka tidak mengganggu kamu, maka haram kamu mengganggu mereka. Mereka disebut dengan kafir zimmi. Adapun kafir harbi yang layak diperangi memang halal keparanya dipancung, tapi Nabi tak pernah memancungnya. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Saya tahu Bapak Ibu tidak membenci Nabi, tapi di dunia maya, di medsos, kita berjumpa dengan di sosmed, berjumpa dengan orang-orang mengejek Nabi. Kita mesti bela Nabi kita dengan cara banyak mengenal Nabi dengan membaca. Bagaimana pendapatmu? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar di sebelah bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi dengan menekan ikon subscribe, ikon lonceng, dan ikon jempol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga topik ini bermanfaat. Kami doakan semoga Anda sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.